anak Jakarta, sudah di akhir pekan nih, waktunya Jakarta mengajak kalian berkeliling Jakarta. Tapi mumpung masih di suasana Idul Fitri, tim Jakarta mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, sekarang langsung saja yuk kita jalan-jalan virtual ke lokasi yang pertama. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, mendengar nama Jakarta Islamic Center atau JIC memang bukan hal baru lagi ya. Bahkan banyak masyarakat yang juga mengenal masjid ini sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam. Tidak heran jika banyak umat Islam baik dari dalam ataupun luar Jakarta, bahkan luar negeri yang datang ke JIC di Jalan Keramat Jaya, Koja, Jakarta Utara ini untuk melakukan kegiatan ibadah ataupun pendalaman agama Islam. Tapi siapa yang menyangka nih anak Jakarta? Di balik besarnya nama Jakarta Islamic Center, ternyata tersimpan sejarah kelam di dalamnya loh. Nah, bagi anak Jakarta yang belum mengetahui, tim Jakarta akan menceritakan sejarah singkat berdirinya JIC. Dari cerita Kepala Subdivisi Pengkajian dan Pendidikan JIC, Paimun Akarim, sebelum menjadi pusat kegiatan agama Islam seperti sekarang ini, dulunya wilayah ini merupakan lokasi resosialisasi atau Lokres Kramat Tunggak, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lokres Kramat Tunggak yang menempati lahan seluas 109.435 meter persegi ini adalah sebuah panti sosial karya wanita teratai Harapan Kramat Tunggak yang kemasyhurannya tidak saja terkenal di Indonesia, namun juga terkenal hingga ke seluruh Asia Tenggara sebagai pusat prostitusi terbesar pada zamannya. Dari awal Lokres ini dibuka pada 1970-an hingga menjelang penutupannya pada 1999, jumlah wanita tunasusila atau WTS yang menjadi binaannya terus bertambah hingga mencapai 1.615 WTS. Kondisi demikian menimbulkan desakan dari para ulama dan masyarakat agar panti sosial tersebut ditutup. Hingga akhirnya pada 1998 dikeluarkan SK Gubernur DKI Jakarta tentang penutupan panti sosial tersebut selambat-lambatnya akhir Desember 1999. Dan pada 31 Desember 1999, Lokres Kramat Tunggak secara resmi ditutup. Memasuki tahun 2000, lahan Kramat Tunggak sudah dinyatakan bersih dari pemukiman Lokres. Kemudian Gubernur DKI Jakarta Sutioso melihat pada masa itu masyarakat selalu melakukan demo terkait umat Islam. Dari isu itulah Sutioso menilai bahwa lokasi yang dulunya kelam harus dihilangkan dan dikembalikan kepada fungsinya terutama bagi umat Islam. Hingga akhirnya muncullah gagasan membangun Islamic Center di kawasan tersebut. Bahkan untuk memperkuat ide dan gagasan pembangunan tersebut, dilakukanlah studi komparasi ke Islamic Center di Mesir, Iran, Inggris, dan Perancis. Jakarta Islamic Center disiapkan di atas lahan seluas 10,9 hektar. Rancangannya sendiri memenuhi 4 kebutuhan, yaitu fasilitas peribadatan, fasilitas sosial budaya, fasilitas penunjang, serta fasilitas pendukung. Dari fungsi-fungsi yang dilayani di komplek ini, peribadatan merupakan kegiatan utamanya. Oleh karena itu, Masjid JIC dibangun terlebih dahulu dengan tujuan sebagai landmark kota Jakarta. Sementara fasilitas lainnya mengikuti. Akhir 2001 dibangunlah Masjid JIC berdasarkan rancangan arsitek Muslim senior tanah air Ahmad Numan. Dan pada 6 September 2002, masjid ini memulai kegiatan pertamanya yaitu sholat Jumat yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Sutioso yang juga meresmikan fasilitas masjid pada 4 Maret 2003. Masjid Megah JIC berdiri di atas lahan seluas 2,2 hektar dan bisa menampung sekitar 20.680 jamaah. Jika anak Jakarta memasuki masjid, mungkin akan merasa ada yang berbeda dari Masjid JIC ini dengan masjid pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada tiang penyangga anak Jakarta. Masjid ini memang dibuat tanpa tiang penyangga, memiliki bentangan ruang utama sebesar 66 meter, dan merupakan masjid tanpa tiang penyangga terbesar se-Asia Tenggara loh. Arsiteknya sendiri membuat masjid tanpa tiang ini terinspirasi dari hadis Nabi agar jamaah sholat hendaknya merapatkan saf dan lurus. Hal menarik lainnya dari masjid ini akan anak Jakarta temukan jika melihat ke bagian atas atau kepala bangunan. Di sana anak Jakarta akan melihat dudukan Kuba.
Kubah sebagai elemen klimaks bangunan tidak diletakkan langsung pada badan, tetapi pada bagian leher atau transisi. Masih di bagian atas masjid, anak Jakarta juga akan melihat 12 lampu gantung berbentuk kipas Betawi memutari ruangan sholat utama. Walau sangat kental dengan suasana ala Timur Tengah, namun dekorasi masjid ini tetap memasukkan unsur Betawi loh. Keluar dari masjid, tepatnya di sebelah timur laut bangunan masjid, anak Jakarta akan menemukan menara dengan tinggi 114 meter yang melambangkan jumlah surat dalam Al-Quran. Selain sebagai tempat mengumandangkan azan, menara tinggi menjulang ini berfungsi sebagai landmark lingkungan sekitar Jakarta Islamic Center. Jakarta Islamic Center merupakan satu kompleks terpadu pengembangan Islam. Oleh karena itu, aktivitas yang dijalani juga tidak hanya terfokus pada aktivitas peribadatan saja, tapi juga melingkupi aktivitas sosial budaya dan pendidikan, serta aktivitas bisnis dan perkantoran. Zona sosial budaya dan pendidikan berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, studi Islam, dan tentunya masih berkaitan dengan keagamaan. Di zona ini juga dilengkapi fasilitas seperti ruang perpustakaan, teater terbuka, serta beberapa ruang kelas untuk menampung kegiatan pendidikan. Sementara zona bisnis dan perkantoran, di dalamnya terdapat penginapan atau hotel, ruang serbaguna atau convention hall, area perkantoran, ruang penyiaran baik audio dan visual. Anak Jakarta, sebagai umat muslim, ada baiknya kita memakmurkan Masjid Allah. Namun bukan hanya sekedar membangun, memperindah, dan memperkokoh bangunannya saja, namun juga melakukan banyak-banyak kegiatan ibadah di dalam masjid.